acara pemaparan program ya. Pemaparan program apa yang akan kita lakukan di program Jambi Cerdas. Jadi istilah Jambi Cerdas ini sebenarnya istilah yang kata penyiar radio Jaya FM. Jadi berkomentar di Facebook saya ini program meniru-niru. Bukan. Yang penyiarnya. Jadi niru-niru dari Jakarta Cerdas. Ada program Jakarta Cerdas kan ada dia bagi kartu apa ini? Kartu pintar. Nah, bolehlah kita dikatakan seperti itu ya nggak masalah. Boleh saja karena sepanjang program itu adalah positif dan mencerdaskan masyarakat, ya kenapa tidak kita tiru? Sedangkan kita di luar negeri aja kita tiru, apalagi di dalam negeri. Namun demikian, sebenarnya akar Jambi Cerdas ini pikiran saya sudah sangat lama. Jadi sebelum Pak Jokowi menjadi gubernur, jauh sebelum itu saya sudah berpikir, saya sudah pergi ke sekolah, pergi ke SD, karena saya dulu dari penyuluhan di MK, jadi saya tahu kondisi sekolah seperti apa. Kemudian saya diberi amanah untuk mengelola APBN, maka salah satu program yang bagaimana program itu baik dan mempunyai daya tarik bagi orang lain. Kalau hanya penelitian biasa mungkin nanti hasilnya ya ke kampus saja. Tapi bagaimana kemudian ada satu gaung yang besar yang kemudian bisa menaikkan pamor kita. Dan programnya adalah menyentuh. Nah, maka saya mengambil pilihan ya program Jambi Cerdas. Sebenarnya program Jambi Cerdas ini include juga dengan program pengurangan kemiskinan. Jadi kalau Anda tahu, saya dari tahun 2011 awal tahun 2012 saya sudah mengkampanyekan anti kemiskinan. Kalau Anda tahu di Facebook saya lihat saya masih punya spanduk ya, saya jalan di mana-mana. Dan ini adalah bagian dari program itu. Jadi ending akhir kita program ini adalah bagaimana kita bisa mengurangi kemiskinan. Apa korelasi kira-kira? Korelasi antara kemiskinan dengan belajar. Nah, jadi pertanyaan besar adalah apakah dapat pendidikan itu bisa mengurangi kemiskinan? Keyakinan saya bisa. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin tinggi kreativitas kita, semakin baik pendidikan kita, maka saya yakin itu akan bisa mengurangi kemiskinan. Kalau orang sudah sarjana semua, sarjana ditingkatkan lagi menjadi master ditingkatkan lagi menjadi seorang doktor, maka peluang kerja itu menjadi lebih luas. Itu kata kunci sebenarnya. Nah, apakah edukasi, pendidikan itu hanya di formal saja? Ketika kita sedang belajar di kelas tidak ternyata. Kita perlu pelatihan kewirausahaan, pelatihan marketing, pelatihan banyak sekali. Dan itu bagi saya adalah edukasi. Jadi edukasi itu tidak hanya di kampus, tidak hanya di sekolah, tetapi semua kehidupan kita ini adalah edukasi sebenarnya. Nah, maka untuk itu saya menggagas ini program Jambi Cerdas. Nah, selain program Jambi Cerdas, yaitu kita membagikan buku bagi anak yang berprestasi, ya, kita juga mengadakan program namanya 1000 bibit cabai untuk orang miskin. Lagi-lagi kenapa saya kemudian care terhadap orang miskin? Karena kemiskinan di Indonesia ini masih kategori tinggi, ya. Kategori walaupun terus bertahun, semakin tahun semakin ada pengurangan. Tetapi ternyata tidak boleh hanya government, tidak boleh hanya
Pemerintah saja yang bergerak untuk mengurangi kemiskinan. Kita sebagai stakeholder dari government, stakeholder dari civil society, kita punya tanggung jawab untuk mengeluarkan Indonesia dari kemiskinan. Mas Joko, tunggu Mas Joko. Panik kami Mas Joko. Kalau Mas Joko nggak datang nanti masalah. Silakan Mas Joko. Atau sekalian masang. Pakai apa namanya dicuples pakai. Dicuples. Awal dicuples. Dicoplos. Ya, jadi kita ingin pengurangan kemiskinan itu signifikan. Kalau andai kan begini, saya membayangkan kalau ada satu keluarga itu punya 20 pohon cabai, maka dia tidak perlu beli cabai. Kalau seorang miskin, keluarga miskin, ya, punya 10 saja pohon terong, terong, maka dia tidak perlu beli terong. Kita punya harapan ada swasembada cabai di tingkat desa, swasembada terong di tingkat desa, sehingga tidak perlu lagi orang beli terong, beli cabai. Kalau perlu kita mengekspor dari Bungo dibuang ke Bangko dibuang lagi ke mana, sampai kita bisa ke Jawa. Dan itu bisa kita lakukan ketika ada empowering kita, pemberdayaan kita. Target saya adalah 1000 cabai sebenarnya. Target saya 1000 cabai. Tapi 1000 cabai itu sedikit ternyata. Kalau perlu kita 1 juta cabai. Dan ternyata memang nggak sulit. Saya di rumah itu istri saya menanam pepaya itu disebar itu hidup. Pucuk ubi juga sama, disebar aja. Kita bisa aja nanti buat program 1000 batang ubi. Batang ubi kita tanam. Ada harapan. Kita harus punya hope. Kita harus ada harapan bahwa this nation, ya, bangsa ini harus keluar dari kemiskinan. Bangsa ini harus lepas dari kemiskinan. Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, tidak akan selesai. Jika civil society, jika kita masyarakat yang punya uang yang bergerak bersama-sama, maka saya yakin ends poverty tahun 2015 selesai. Itu bisa kita lakukan. Barangkali. Jadi ada 2 hal program kita sekarang ini. Ya, yang pertama adalah bagi-bagi buku. Ya, nanti ada donasi dari masyarakat kepada program Cerdik Cerdas. Nama mereka tertarik karena program ini menjanjikan perubahan. Ya. Kedua, kita akan bergerak dan menanam cabai. Ada cabai, ada kangkung. Semuanya akan kita berikan kepada masyarakat. Dan ternyata simple. Saya kemarin di Bangko itu ada salah satu bapak-bapak, ya, yang memiliki lahan nggak banyak di sekotanya. Saya kasih 50 kantong polybag. Saya kasih bibit 1. Saya bilang begini, Pak, Bapak hanya boleh menikmati 30 saja. Yang 20 dibagikan kepada orang miskin yang lain. Jadi bisa, teman-teman, nanti kita coba mencari orang miskin dan itu kita gunakan untuk buku. Nah, perlu juga nanti bagi yang kenal dengan misalkan orang PLN, orang PLN, ketika orang PLN itu bisa saya ketemu dengan kepala cabangnya, ngobrol di sana, ungkapkan isi hati kita. Mereka punya dana CSR namanya, punya dana bina lingkungan istilahnya. Dana bina lingkungan itu bisa kita minta untuk program ini. Jadi itu akan kita lakukan. Masjid juga bisa. Pernah ada dengar penghasilan masjid kita, masjid besar itu satu minggu itu bisa 1 juta. 1 bulan itu per Jumat
1 bulan berarti 4 juta. 10 bulan berarti 40 juta. Harga cabai 1 kampil itu yang isinya dia 1000 ya. Dalamnya itu ada 1000 biji gitu. Itu hanya 10.000, 20.000. Kalau misalkan satu masjid saja menghibahkan 500.000, sudah berapa ratus ribu atau berapa orang, berapa keluarga yang kita selamatkan. Jadi saya ingin nanti partisipasi ya, dari teman-teman. Kita akan pecah timnya menjadi 2. Ya, ada yang tim bergerak di level SMP dan SMA, dan satunya lagi ada yang bergerak di SD. Ya, di SD. Kita nggak usah ngoyo. Artinya nggak usah ngoyo. Misal gini, SMA nih, SMA SMP. Pak, saya 1 bulan yang sekali, nggak apa-apa. Atau saya 2 bulan sekali. Yang penting dalam waktu 2 bulan itu kita turun. Apa yang kita dapatkan coba? Anda akan belajar ditolak, Anda akan belajar malu, Anda akan belajar dilecehkan, Anda akan belajar tidak dihargai. Dan itu sudah terjadi di tim ini kan tim SD misalkan ditolak. Saya kemarin ditolak. Saya sudah mengajukan ke masjid loh ya. Saya bilang gini, Pak, saya punya program kayak gini, 1 juta saya cabai untuk orang miskin. Kata pengurus masjid itu begini, orang nyumbang itu bukan untuk orang miskin. Kalau orang nyumbang untuk bangun masjid, semakin bagus masjid itu semakin baik. Jadi logika yang dibangun itu adalah logika kapitalisme kalau saya katakan. Jadi cuma interior yang kemudian di tingkat setinggi-tingginya, padahal di samping masjid itu ada orang miskin. Maka lucu ya orang Indonesia itu, pengurus masjid itu kadang-kadang ya, kalau ada kalau ada serangan istilahnya orang bagi-bagi sembako, agama lain membagikan sembako, kita tulis besar-besar, kita tentang pembagian sembako oleh agama lain. Tapi ketika kita ada orang Islam yang miskin, tidak juga diurusi. Nah, maka untuk itulah kita akan bergerak, santai saja lah. Pokoknya yang penting misal begini, nanti SMA kalau nggak sempat waktu caranya gampang kok. Kalau nggak sempat waktu Anda cukup buat surat, ya, buat surat namanya lomba menulis atau lomba menulis isai cita-cita, boleh. Anda kirimkan ke sekolah, kemudian dia diumumkan ke kelas, kemudian nanti hasilnya kita dikumpulkan, ya, hasilnya nanti dikumpulkan oleh Anda, kemudian dibawa ke kampus, direview oleh Anda, kemudian hasilnya nanti pada saat kesana itu cukup pada saat acara besarnya itu cukup pada saat penyerahan hadiah. Itu kalau SMA tidak hanya hadiah saja, kita harus ada diskusi sehingga mereka akan ada wawasan. Misalkan bisa saja kan kita mengadakan program di sana sambil memberikan hadiah, memberikan juga memberikan juga tentang beasiswa, keterangan informasi tentang beasiswa kan. Kita di STM kan ada beasiswa PPA, ada beasiswa macam-macam lah, itu bisa di sana. Sekalian kita promosi nih. Promosi kampus nggak perlu bayar, kita bergerak. Jadi orang tahu STIA itu adalah karena produk intelektual, itu yang mau kita bangun. Jadi tanpa kita harus diperintah untuk promosi, kita sebenarnya sudah promosi. Kalau promosi mau mendekati nanti ada juga bikin juga mungkin ya. Misalkan mau pendaftaran nasional dulu, Anda turun ke SMA itu sesaat dan bukan program. Nah, kalau kita ini mencoba untuk program. Barangkali itu briefing saya. Kita lepas itu juga saya terangin lagi sih. Dulu kan saya ada yang dari terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
yang nggak paham, belum paham di SMA misalkan. Hah? Sudah paham ya? Paham semua ya? Nih, saya ada